Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Halaman 6 masuk ke halaman 7. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Mohon dijelaskan, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, Ustaz. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak ada bedanya dengan syariat yang Allah turunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama. Dari Rasul pertama, Nuh, sampai terakhir penutup para Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya, inti syariatnya sama. Kalau di ayat ini dikatakan, an aqimuddin, wala tatafarraqu fih. Tegakkan agama, dan jangan berpecah belah dalam beragama. Artinya harus satu, bersama dalam kebersamaan ini. An aqimuddin. Kalau di An-Nahl tadi, inti seruan para rasul itu sama. Ani'budullah wajtanibut taghut, menyeru kepada ketauhidan. An aqimuddin, tegakkan agama, yaitu agama tauhid. Tidak ada agama di sisi Allah selain Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ya Islam, tidak ada agama selain Islam. Maka di sini an aqimuddin berarti tegakkan agama Islam wala tatafarraqu fih, dan jangan bercerai-berai tentang Islam. Islam satu, umat Islam harusnya menyatu. Karena agamanya satu-satunya ya Islam, tidak ada agama yang lain di sisi Allah. Lah, menegakkan agama ini identik dengan menegakkan sholat. Jadi para rasul dulu syariatnya juga sholat. Inti utamanya setelah menyeru kepada ketauhidan, mengesahkan Allah, kemudian sholat. Sama. Jadi sholat itu, perintah sholat, syariat sholat tidak hanya ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah saja. Para rasul juga punya mendapat syariat sholat. Coba diingat itu Nabi Musa, Quran Surat Toha ayat 14. Syariatnya juga sholat. Jangan dikira hanya syariat Nabi Muhammad saja yang isinya memerintahkan umatnya untuk sholat. Karena agama ini satu, yaitu Islam. Maka para rasul juga diutus membawa Islam. Islam identik dengan sholat.
Maka para rasul pun juga mendapat syariat itu, yaitu sholat. Nabi Musa itu juga sholat. Quran surat Toha ayat 14. Surat Toha surat ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Ini perintah Allah pada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Setelah perintah yang isinya tentang ketauhidan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku wahai Musa, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Tanda bukti seseorang hanya menyembah kepada Allah saja adalah dengan solat. Kemudian Nabi Isa juga membawa syariat solat. Coba diingat itu Quran surat Maryam, surat ke-19 ayat 31 sampai 32 atau sampai 33 itu. Jadi Quran surat Maryam. Surat Maryam surat ke-19 31 sampai 33. 31, 32, 33. Waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Isa. Wa ausani bis shalah waz zakah. Allah perintahkan, yaitu Tuhanku perintahkan kepadaku, yaitu Nabi Isa di sini, agar aku mendirikan solat dan menunaikan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Jadi syariat Islam bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sejak dulu para rasul itu membawa syariat Islam, membawa syariat solat, membawa syariat zakat. Dan juga Nabi Ismail juga diperintahkan untuk sholat. Coba Maryam 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Nah, ini Allah perintahkan pada Nabi Ismail, agar Nabi Ismail ini perintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, kalau ingin diridhoi oleh Allah. Lah kita tarik dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka mari kita perintahkan pada diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, untuk mendirikan sholat dan tunaikan zakat. Tanpa sholat, tanpa menunaikan zakat, padahal oleh Allah diberi kemampuan, maka jangan harap menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah. Maka syariat para rasul itu adalah Islam. Inti seruannya adalah ketauhidan.
sebagai bukti bahwa dia betul-betul mentauhidkan Allah, maka dia sholat, dia zakat dan ibadah-ibadah ritual lainnya. Sehingga kesimpulannya, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang diberikan Allah kepada para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama iqamatuddin wa adamut tafarruq fiddin wa adamul furqah fiddin. Ya, mendirikan agama dan jangan bercerai-berai dalam agama itu. Sama-sama, tidak ada bedanya. Lebih jelas lagi An-Nisa 163. Kita akan mengetahui apa yang Allah syariatkan pada Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Nuh. An-Nisa 163. Surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Nah, ini toh. Sesungguhnya kami telah mewahyukan padamu wahai Muhammad sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan juga kepada nabi-nabi yang datang sesudah Nuh. Sehingga apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sama persis dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi yang datang sesudah Nabi Nuh. Yaitu ani'budullah wastanibut taghut an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Sama. Kalau apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad isinya syariat tentang sholat, maka apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga berisi syariat tentang sholat. Kemudian lanjut. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, lengkap toh? Jadi sama, tidak ada perbedaannya. Kemudian terjadi perbedaan itu karena manusianya yang memilih kesesatan, tidak mau menyatu dalam menegakkan agama. Bukankah Allah tegaskan kanan nas ummatau wahidah? Manusia itu hakikatnya menurut Allah umat yang satu. Satu dalam hal apa? Satu dalam penegakan agama dan satu dalam ketiadaan perpecahan dan tercerai-berai. Satu dalam ketauhidan. Satu dalam menjauhi tauhid. Itu manusia. Maka kalau ada manusia yang berpecah belah dalam beragama, merasa paling benar sendiri, ada manusia yang tidak mau mengisahkan Allah, tidak mau bertauhid kepada Allah, ada manusia yang tidak mau menjauhi tauhid, malah justru dekat-dekat dengan tauhid, maka kemanusiaannya
dipertanyakan oleh Allah. Berarti telah keluar dari esensi tujuan penciptaannya. Sekalipun wujudnya masih manusia dan masih ambegan, masih hidup, namun ternyata di sisi Allah sudah tidak dianggap manusia. Bahkan oleh Allah dianggap lebih hina daripada binatang. Oleh Allah bahkan dianggap lebih hina daripada segawon. Apa itu segawon? Nah, jenengan lo ya, sing mengatakan. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb in tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Coba diingat ayatnya. Persis seperti segawon. Di ayat lain dikatakan lebih hina daripada binatang. Karena dibekali oleh Allah fitrah. Fitrah itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fitrah itu kemauan dan kemampuan untuk mengikuti agama tauhid. Kok malah milih kesesatan. Maka dia sama persis dengan anjing. Bahkan lebih hina daripada binatang. Kalau binatang tidak punya fitrah sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram. Itu tidak bisa. Maka binatang itu kalau kawin tidak harus ijab qabul dulu. Karena adanya hawa nafsu. Ya pengen kawin, ya kawin. Lah manusia ini punya fitrah. Ya, kalau pengen kawin harus ditandai dengan ijab qabul dulu, sah secara agama. Tetapi tampaknya saat ini banyak manusia pengen kawin wis langsung kawin ngono wae. Sehingga dia lebih hina daripada binatang di sisi Allah. Wujudnya menungso, tapi lebih hina daripada binatang. Binatang wajar pengen kawin langsung kawin. Karena tidak bisa membedakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Wong nggak punya fitrah, nggak punya akal sehat. Manusia dibekali fitrah, dibekali nurani, dibekali akal sehat. Masa perilakunya lebih hina daripada binatang? Sudah ditunjukkan jalan halal, kalau pengen kawin harus dengan ijab qabul, maka itu menjadi pintu halal. Lah kok malah seluku-seluku batok. Pengen kawin, kawin. Udah gitu saja, tanpa ijab qabul. Maka lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Dia bisa membedakan. Ini kalau hubungan intim tanpa ikatan akdun nikah, ikatan nikah tanpa ijab qabul yang sah sesuai Islam, maka ini zina. Dia tahu itu. Bahkan sudah punya istri, sudah punya suami, ngakunya juga Islam, banyak yang selingkuh. Padahal ya sholat. Jangan dikira orang sholat tidak ada yang selingkuh. Banyak. Maka fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholat kok celaka? Oh ternyata alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai terhadap fungsi sholatnya. Sholat kok selingkuh, sholat kok korupsi, sholat kok zina, lalai sudah, maka celaka. Orang sholat tapi celaka. Harusnya orang sholat itu selamat, tapi ini kok Allah katakan orang sholat celaka. Ternyata banyak orang sholat, dia lengah, lalai terhadap fungsi sholatnya. Maka lebih hina dari binatang. Sama dengan anjing itu. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kalau kita halo atau tidak kita halo tetap melet. Pernah jenengan melihat anjing mingkem? Anjing mingkem seperti panjenengan, seperti kita pernah? Anjing itu ngomong melet-melet terus itu. Dihalo, diusir tetap melet.
diteke duduk santai tetap melet. Ya. Mungkin kalau pas tidur itu mungkin anjingnya tidur mungkin mingkem, sedang tidak beraktivitas, aktivitas tidur. Tapi kalau dia terjaga ya isoe mung melet. Ya. Mari diingat itu. Al-A'raf 176. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sebetulnya Allah itu sangat menghendaki kebaikan kepada seluruh hambanya. Maka Allah turunkan kitab suci itu berisi ayat-ayat, isinya petunjuk. Allah itu sangat menginginkan derajat yang mulia bagi hamba-hambanya. Namun hambanya sendiri yang tidak ingin dimuliakan oleh Allah, sehingga memilih kehinaan. Padahal sudah sangat jelas bagi hamba itu, kalau ingin kemuliaan dari Allah, ikuti ayat-ayat Allah, maka akan diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dengan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, niscaya kami akan angkat derajat mereka tinggi-tinggi di sisi kami, yaitu di sisi Allah, dengan cara mengikuti Al-Quran kemana Al-Quran membawa kita. Jangan lengah, jangan lalai, jangan meleng dari Al-Quran. Terus ikuti Al-Quran, apapun kondisi dan keadaan kita, baik senang, baik susah, baik kaya atau sedang fakir atau sedang miskin, baik sedang punya pekerjaan atau ketika di PHK, baik sehat, baik sakit, terus ikuti Al-Quran. Janji Allah, derajat kita akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Namun apa yang terjadi? Ternyata ada manusia-manusia yang memilih kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhiratnya, sehingga dia meninggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, dan lebih memilih hidup dengan hawa nafsunya. Karena kalau dia hidup dengan Al-Quran, maka keinginan hawa nafsunya akan ada batasan-batasannya. Tidak semuanya bisa dilakukan keinginannya. Ada halal, ada haram. Itu kalau mengikuti Al-Quran. Maka dia menganggap Al-Quran ini sebagai beban pengekang syahwat, sehingga dia tidak senang. Karena tujuannya ya untuk dunia. Kalau tujuannya untuk dunia, maka kalau dia mengikuti Quran, dia takut dunianya akan terkekang. Keinginan-keinginan hawa nafsunya tidak bisa dia lampiaskan.
maka dia tinggalkan Al-Quran dan lebih memilih hidup di dunia ini Tuhannya bukan lagi Allah, namun hawa nafsunya. Maka diilustrasikan oleh Allah orang-orang yang memilih kesenangan dunia daripada kesenangan akhirat, orang-orang yang memilih menjalani kehidupan dunia bertuhankan hawa nafsu daripada bertuhankan Allah dan perpedoman Al-Quran, maka digambarkan oleh Allah famathaluhu kamathalil kalb. Masalnya, perumpamaan orang seperti itu persis seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas. Jika anjing itu kamu halau, dia tetap akan melet. Autatruhu yalhas. Anjing itu kamu biarkan, tetap akan melet. Sama orang itu, terhadapnya kita terang-terangkan Al-Quran, kita jelas-jelaskan Al-Quran, dibawa di hadapannya Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang sahih, dia tetap akan melet. Ibaratnya tetap acuh tak acuh terhadap Quran, terhadap sunnah, tidak mau taslim, tidak mau menjadikan warisan Nabi yaitu Quran dan sunnah sebagai pedoman hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Yang dia inginkan, dia seperti anjing. Maka percuma, sama saja. Ayat-ayat Allah dijelas-jelaskan tetap tidak digubris. Sehingga mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah atau tidak mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah, ya sama saja, hatinya tetap keras. Ya. Ini perumpamaan yang Allah berikan. Terserah Allah. Allah mau memberi perumpamaan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan Rasulnya, hidup di dunia dengan hawa nafsu. Terserah Allah, mau diumpamakan dengan binatang ternak, mau diumpamakan oleh Allah dengan anjing, dengan asu, ya terserah Allah. Ayat ini jangan digunakan untuk menyindir orang lain. Kita gunakan menyindir pribadi kita. Kita sudah ngaku beragama Islam, tapi sudah tunduk patuh betul atau belum kepada kebenaran yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Hidup kita sudah dipimpin oleh Al-Quran atau masih dipimpin kadangkala oleh hawa nafsu setan. Kalau kadangkala masih dipimpin oleh hawa nafsu setan, terkadang jauh dari Al-Quran, maka ya sama, kita ini ya asu berarti. Asu wujud menungso. Maka jangan tersinggung, jangan marah. Kalau dikatakan oleh Allah seperti anjing, terserah Allah. Allah itu Khalik, kita itu makhluk. Makhluk harus tunduk pada Sang Khalik. Maka mari kita introspeksi, muhasabah di hari pertama ini. Apakah kita ini asu atau manusia? Kalau manusia, buktikan tanda bukti kita ini masih manusia di sisi Allah. Berarti kita mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah. Itu tanda bukti kita masih dianggap manusia oleh Allah. Namun jika kita sudah mengabaikan Al-Quran, mengabaikan Rasulullah, berarti kita menjalani hidup berdasarkan hawa nafsu. Oh ya sudah, di sisi Allah kita dianggap asu ini, dianggap anjing. Nah ini muhasabah. Ya. Masing-masing introspeksi pada dirinya sendiri. 1 tahun kemarin, apakah saya menjalani tahun 2022 itu sebagai anjing atau sebagai manusia? Kalau ternyata saya tahun 2022 kemarin saya korupsi, selingkuh, ini berarti
Kadang anjing, kadang manusia. Kadang yo salat, Ramadan yo poso, berarti kadang asu, kadang menungso, setengah asu, setengah menungso. Terus piye? Bingung to? Padahal kata Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau pilih jadi manusia ya dadi menungso tenanan. Nek pengen dadi asu ya dadi asu tenanan gitu loh. Jangan setengah-setengah. Aja gawe bingung malaikat gitu. Ya. Kalau tahun 2022 kemarin ternyata kita jalani tahun itu setengah anjing, setengah manusia. Lah, mulai hari ini mari kita berusaha menjadi manusia seutuhnya di sisi Allah. Dengan cara mengikuti Al-Qur'an. Dan Allah perintahkan pada nabinya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan hai Muhammad kisah para pendurhaka, kisah para pembangkang terhadap ayat-ayatku. Ceritakan kepada seluruh umat manusia agar mereka yatafakkarun, bisa berpikir dengan jernih, dengan hati yang bening. Bagaimana biar tidak menjadi anjing, sehingga tetap menjadi manusia seutuhnya. Kesudahan para anjing itu ceritakan pada mereka. Kesudahannya seperti apa? Oh, ternyata binasa sengsara. Fir'aun ya, binasa sengsara. Haman, Qarun, kaum Ad, kaum Lut, sengsara semuanya. Nah, kita dibekali oleh Allah akal, hati untuk berpikir jernih. Maka biar tidak seperti anjing-anjing ya, seperti mereka, ya kita ikuti Quran. Dengan demikian menjadi manusia seutuhnya di sisi Allah. Ya, ada lagi.